السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا أخا أمير المؤمنين. السلام عليك يا أبا زهرة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا جد الحسنين. السلام عليك يا أبويا. السلام علينا وعلى عبادك الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana insyaallah min ni'matil iman wal islam wal ihsan. Alhamdulillah alladzi ja'alana insyaallah min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-mayamin al-muntajibin. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن الله يراه. صدق الله العظيم صدق الرسول الكريم. Ingkang kula muliaken, yang Tuhan muliakan, wali, Pak Penasehat, Pak Khalifah, serta 28 dan ibu-ibu serta hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, setelah perjalanan kemarin sebagaimana tadi disampaikan, ternyata kalau raga butuh konsumsi yang sifatnya ragawi materi, dan ternyata jiwa butuh konsumsi yang namanya cinta. Dan kami yang datang ke sana betul seperti disampaikan, seperti baterai yang ngecas. Beliau ini nampak pulang ke sana lebih muda lagi. Ibu hati-hati, ibu hati-hati bu, banyak-banyak bersalawat mudah-mudahan, karena auranya sudah lain. Ibu bapak sekalian, pengalaman spiritual yang saya alami sendiri ketika di sana, saya merasa bahwa itu bukan tempat asing. Ada seperti apa kalau dalam psikologi itu deja vu. Jadi ada beberapa area kayaknya saya sudah pernah di sini gitu. Wah, ini perlu saya rekam supaya nanti jangan terulang lagi, gitu kan? Saya rekam beberapa tempat. Kemudian ada suasana yang sama mirip persis secara psikologi dengan kondisi di Makkah. Masya Allah. Di samping saya di Mekah ada seorang bapak dari Thailand. Di samping kirinya dari Bangladesh. Kami sama-sama bapak-bapak yang menunggu ibu-ibunya ngantri di kamar kecil. Saya tanya yang ini bahasa Arab nggak ngerti, bahasa Inggris nggak ngerti, sama juga. Tapi ngobrol bisa panjang lebar. Gitu. Bahasa-bahasa isyarat. Itu. Sedangkan kita, bukan saya aja, kita akui secara jujur, ada saudara-saudara kita bahasanya sama, sukunya sama, agamanya sama, berjumpa senantiasa secara raga, tapi hati tak berjumpa. Betul tidak? Nah, saya kemarin itu secara ragawi itu orang-orang baru. Saya duduk bareng orang baru. Memang ya
Saya makan di rumah Abi kan. Nah, tapi saya lebih sering memilih untuk ngantri. Kenapa? Saya ingin duduk ngobrol bareng. Nggak kenal saya kiri kanan, tapi nggak tahu ketika ngobrol itu seakan-akan sering terjadi seperti itu. Ini bukti bahwa tasawuf itu eksis dan dibutuhkan. Al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu bagaikan tentara yang bergerugu. Di alam arwah mungkin kiri kanan saya saat itu, mungkin dulu di alam arwah pernah berjumpa. Rasulullah SAW bersabda bahwa al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu bagaikan tentara yang bergerugu. Di sana di alam arwah itu, ruh yang hatinya ada duri-duri benci, belati-belati, caci maki berkumpul. Ya. Ruh yang hatinya hanya ada taman bunga berkumpul. Jadi jangan kaget kalau seandainya dalam keseharian kita jumpa ada orang yang baru kenal tapi sudah seperti saudara. Rubba akhin lam talidhu walidah. Betapa banyak saudara yang tidak dilahirkan dari satu ibu. Jadi suasana yang saya jumpai di sana adalah irama cinta. Sunda, Jawa, Aceh, Batak, Padang disatukan dalam irama tasawuf. Damai. Indonesia ini insya Allah akan senantiasa damai. Amin. Kita memang belum pernah dijajah, tapi nanti tidak akan pernah menjajah. Walaupun nanti kita akan menjadi superpower. Kenapa? Karena hati yang mencinta tidak akan pernah menguasai orang lain. Karena hati yang mencinta di dalam hatinya jangankan menguasai orang lain, untuk menguasai diri pun masih berusaha. Jadi sebenarnya pelajaran tasawuf seperti yang disampaikan Abuya di sini adalah pelajaran mengasah cinta kepada Sang Maha Kuasa. Nah, kita sering mendengar seperti yang disampaikan Bapak penasehat tentang Nabi Musa alaihissalam. Kita sering mendengar bahwa selama ini yang diambil dari sisi para ambiya dan para aulia itu sifat perkasa. Yang diambil terutama oleh mereka kalangan-kalangan yang benci terhadap tasawuf. Yang diambil itu sisi-sisi perkasanya para ambiya. Bagaimana Nabi Musa sekali tempeleng langsung meninggal, gagahnya para ambiya. Ya. Bagaimana Sayyidina Umar dengan pedang yang mengkilat membuat musuh takut. Sisi-sisi itu yang dikaji. Sisi-sisi riwayat-riwayat hadis-hadis yang mendukung fikih man ro'a minkum mungkaron falyughayyir bil bentungan. Sisi-sisi itu yang didengung-dengungkan. Betul tidak? Ya. Tapi sisi tentang cinta daripada ambiya, daripada aulia, daripada ashabun nabi itu tidak ditonjolkan. Dan itu hanya ditonjolkan oleh kalangan tasawuf. Yang mana tasawuf itu sendiri dipandang bukan bagian dari Islam, sehingga beberapa kalangan anti terhadap tasawuf. Padahal kita tadi barusan mendengar bahwa Allah sudah memantapkan kepada kita supaya tidak ragu bahwa tasawuf itu bagian daripada agama. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Allah berfirman, apa balasan ihsan selain ihsan? Kemudian Rasulullah juga dalam hadis yang panjang sebenarnya, hadis yang tadi itu panjang. Ada pelajaran yang bagus di hadis ini yang mungkin insya Allah bisa kita praktekkan. Yakni apa? Thariqah, metodologi. Thariqah itu artinya metodologi bagaimana Nabiur Rahmah, the power of love, the prophet of love, Nabi yang penuh cinta, mendidik dengan cinta. Yakni apa? Ternyata tidak selamanya Kanjeng Nabi itu doktrin, perintah, enggak. Banyak sekali ajaran-ajaran Kanjeng Nabi sifatnya itu justru dialogis, sifatnya itu penuh cinta, sifatnya itu tutorial, sifatnya itu bahkan kuis, ya, kuis. Memang Kanjeng Nabi nggak pernah kuisnya sebutkan nama-nama ikan, nggak pernah. Tapi sifatnya kuis. Mana buktinya? Coba kumpulkan di dalam hadis itu
betapa sering Rasulullah melontarkan dengan pertanyaan, atadruna, wahai para sahabat, tahukah engkau? Itu sering sekali. Bahkan posisi sahabat yang sebenarnya murid tidak diberi istilah dalam Islam, ajaran sejarah Islam tidak diberi istilah dengan talamidul Nabi. Enggak ada, enggak pernah mendengar. Ada istilah bahwa sahabat Nabi diberi nama talamid? Enggak pernah. Talamid itu artinya murid. Enggak. Tapi diberi nama ashab. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi memposisikan muridnya itu sebagai sahabat. Berarti lebih banyak dialog. Bukan ceramah bawa bentuk. Lebih banyak dialog. Nah, jadi banyak sekali ada atadruna bal muflis. Apakah kau tahu bahwa apa itu muflis? Atadruna, saking seringnya atadruna sehingga para sahabat menyampaikan as-sa'il a'lam minal mas'ul. Engkau yang bertanya lebih tahu dari kami yang ditanya. Nah, ini bisa kita praktekkan. Maka kalangan-kalangan sufisme, kalangan-kalangan tasawuf, kalangan-kalangan walaupun baru bermula belajar tentang tasawuf, dalam mendidik anak, dalam bergaul, dalam mengajak orang, tidak dogma hampa, tidak doktrin terpilih, tidak dengan fikih ringkih, tapi dengan dialog yang penuh cinta. Itu. Jadi Rasulullah mengajak para sahabatnya bertanya. Nah, Allah pun juga ikut memberikan skenario dengan menghadirkan seseorang. Dalam riwayatnya itu, rajulun ittala'a alaina, tuh lihat, ittala'a berarti tiba-tiba muncul. Ittala'a alaina rajulun bayadu siyab la yara minhu atharul safar. Tiba-tiba muncul, bahasa Jermannya ujuk-ujuk, bahasa Aceh ya, celumun gitu kan, seorang laki-laki yang tidak ada nampak bahwa dia itu musafir yang jauh, tidak ada nampak bekas-bekas debu atau apa. Kami semua para sahabat meyakini ini musafir karena kami belum tahu ini siapa, tapi tiba-tiba muncul. Lalu anak laki-laki itu fawadha'a kaffaihi bi fakhidhaihi. Lalu laki-laki itu meletakkan tangannya di paha Rasulullah. Kami bingung, ini siapa ini? Orang baru kami kenal, kok kayaknya so dekat gitu, so akrab gitu. Tapi para sahabat terdiam. Kenapa? Karena Rasulullah tidak menepisnya atau apa, enggak. Tetap menganggap yang baru datang ini sebagai sahabat juga. Jadi kalau nanti kita jumpa dengan siapa yang so akrab, jangan-jangan roh kita dulu udah pernah akrab, udah akrabin aja. Ya, ini dari hadis ini aja udah banyak sekali yang harus kita garis bawahi. Ya. Setelah itu, lalu orang itu bertanya kepada Rasulullah, akhbirni anil iman. Begitu orang laki-laki itu menjawab, berkata, sodaqta. Wah, ini kurang ajar orang ini, udah tanya lalu engkau benar. Apa ini gitu. Tapi para sahabat melihat Rasulullah tersenyum, tidak marah terhadap orang yang kelihatannya kurang ajar, benerannya oh bener ada 100 gitu. Kalau kita ada yang begitu, ini apa, datang-datang ngetes langsung, ada apa ini kan? Tapi Rasulullah tidak marah. Ini pun jadi pelajaran. Jadi Allah ya melalui Rasulullah mendidik itu bukan hanya mengajari. Mendidik itu langsung dengan sosiodrama. Gitu. Langsung dengan audio visual, ya kan? Langsung kelihatan dan kedengar dan terasa. Lalu setelah itu orang itu berkata lagi, akhbirni anil Islam. Beritahu aku tentang Islam. As'al Islamu anta syahadu, terus sampai akhir gitu kan. Lalu setelah dijawab oleh Rasulullah, sudahkah engkau benar? Ini mungkin Sayyidina Umar udah gerem. Nanti kalau udah selesai letak mungkin gitu kan. Udah gerem. Tapi karena dilihat
Rasulullah tenang aja, ya akhirnya para sahabat mau tak mau kan, dia terakhir akhir li adil, apa yang terakhir? Ihsan. Jadi iman, Islam, ihsan itu ada. Kok tasawuf dikucilkan piye? Ya, justru yang tidak ada itu dalil untuk mengucilkan tasawuf. Itu. Nah ini yang aneh. Lalu Rasulullah menjawab apa? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innallaha yarah. Hendaknya engkau bermesra dengan Allah, beribadah itu bermesra. Karena kalau saya bilang beribadah itu bayangannya ritual. Itu semua gerak ya. Inna sholati wa nusuki wa susuki wa qawla wa yama. Semua gerak itu lillahi artinya apa? Allah. Hah? Allah. Karena Allah apa untuk Allah? Karena Allah. Liman hada, punya siapa ini? Dijawab, hada laka, itu punya Allah. Salam. Salam, mari silakan. Jadi kata-kata lam di sini itu adalah lam litablik untuk apa? Pemilikan. Jadi inna sholati wa nusuki wa maya, semua gerak hidup kita itu lillahi, artinya milik Allah. Kalau untuk ini untukmu, wah, gitu. Sholatku untuk Allah, emangnya Allah butuh sholat kita? Kenapa? Oh, kita bisa sholatnya kita karena rahmat Allah. Jadi di sini adalah jadi hendaknya engkau beribadah, bermesra kepada Allah. Ka'annaka tara, seakan-akan engkau memiliki kesadaran bahwa Allah menyorotkan CCTV. Jadi jangan sampai haji berkali-kali, korupsi pun berkali-kali. Karena ustadz yang membawa hajinya, dia katakan bahwa korupsinya terhapus dosanya dengan haji. Itu kalau main di TV jadi begitu kan. Kenapa? Karena waktu korupsi apa hilang CCTV Allah. Gitu kan? Putus kabelnya. Gitu. Jadi mau korupsi kayak mau membunuh Joshua kayak yang penting CCTV-nya dihancurin dulu kan. Nah itu. Seperti itu. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innallaha yarah. Kalau memang engkau tidak bisa sampai kepada derajat syukur, ya, setidak-tidaknya sadari bahwasanya Allah itu syahadat, Allah itu menyaksikan. Ini adalah ajaran tentang kita disuruhnya untuk apa ya bahasa Jermannya teko seliro. Teko seliro. Introspeksi diri. Sebagaimana yang Abuya sampaikan di sini bahwa banyak sekali orang yang sudah selesai ilmu kalamnya, selesai ilmu tauhidnya, teologi sudah selesai, syariatnya hafal, tapi di tasawuf atau di ihsannya gagal karena merasa diri lebih suka. Nah, ada sisi yang sifatnya kesufian pada Nabi Musa alaihissalam, yakni tadi ketika Allah hadirkan mursyid yang bernama Nabi, ini ternyata ada yang lebih tinggi ilmunya, gitu kan? Nah kemudian ada lagi kisah Nabi Musa sebagaimana biasa sering diajak bicara oleh Allah. Wa kallama Allah Musa taklima. Wahai Musa, hadirkan kepadaku makhluk yang engkau anggap lebih hina, gitu kan? Yang paling hina, bukan paling buruk ya, dan cacat, hina. Berarti hina ini bicara tentang apa? Fisik atau metafisik? Hah?
tentang meta, artinya batin, berarti tercela batinnya. Akhirnya Nabi Musa berjalan, dilihat ada kerumunan orang-orang, ada orang-orang yang bermaksiat. Oh, ini paling jahat mana di antara yang maksiat. Tapi ketika Nabi Musa akan membawa, dia berpikir, aduh, jangan-jangan yang akan kubawa ini ada sebuah amalan yang aku tidak tahu diterima oleh Allah. Ternyata dia tidak hina di pandangan Allah. Akhirnya meninggalkan kerumunan itu sambil berpikir, makhluk Allah yang hina ini apa ya? Berarti bukan hanya manusia. Apa ya? Lagi berjalan, tiba-tiba ada anjing yang kurang, anjing pincang yang kurang. Ini makhluk yang hina. Kayaknya mau siap-siap dibawa, mau dilaporkan. Tapi dia berpikir lagi, aduh, kalau aku ini nanti dihisap, terus kalau anjing ini mau berbuat jahat apa segala macam, memang udah begitu harus makan atau apa, tidak dihisap. Malah kalau dia berbuat baik, dapat pahala. Ini belum tentu paling enak. Akhirnya melapor kepada Allah, ya Allah, hamba mohon ampun, hamba tak mendapatkan makhluk yang menurut hamba paling hina. Terus Allah menyampaikan bahwa itu ujian nasihat untukmu. Kalau saja engkau jadi ada satu orang atau satu makhluk yang kau bawa menghadap kepadaku dan engkau nilai dia itu hina, maka kucopot kenabian. Nabi loh, Nabi. Kita ini apa? Nabi bukan 2000. Terus mau merasa sok suci? Iya. Tapi di kalangan yang senantiasa hanya menyuarakan tentang kebenaran itu harus fikih doang. Gitu. Maka yang digembar-gemburkan Nabi Musa berani melawan Fir'aun. Wah, kan gitu. Tidak sadar bahwasanya ada cara. Enggak asal menghadap begitu lalu teriak-teriak. Ya kan? Enggak langsung teriak-teriak, menggambarkan dia pernah di istana, lalu teriak-teriak kepada istana iblis. Enggak. Nabi Musa yang lidahnya kurang fasih membawa Nabi Harun alaihissalam yang lidahnya fasih dibawa ke istana atas perintah Allah. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Pergilah kalian wahai Musa Harun kepada Fir'aun yang sudah tagha. Kalau dibayangkan tagha itu bagus ya. Tapi tagha di sini artinya melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Tapi kalian berdua harus berkata-kata kepada Fir'aun yang sudah melampaui batas dengan kata-kata yang lembut. Itu aja tasawuf. Jadi jangan dikira tasawuf itu datangnya baru-baru. Enggak. Semenjak Sang Maha Cinta mencurahkan cinta kepada segenap manifestasinya, maka irama cinta itu terus berdendang melalui sulbi para nabi yang bernama syajarah thayyibah atau syajarah nubuwah sampai hari kiamat, sampai datangnya Imam Mahdi. Jadi jangan beranggapan bahwasanya Islam itu adanya pada saat lahir Nabi Muhammad atau bahkan mungkin pada saat munculnya negara Arab Saudi, yaitu pada saat Muhammad bin Abdul. Enggak, Islam sudah ada. Nabi Ibrahim agamanya apa? Hanifan Musliman, ada ya. Habib Ja'far agamanya apa? Amin ya Allah, ini tuduhan yang merupakan doa. Saya dituduh Muslim. Amin ya Allah. Saya masih kafir. Karena Muslim itu artinya apa? Pasrah, damai.
Ini bagaimana? Saya pakai gigi aja 10, katanya muslim. Ada yang caci maki, sakit hati, katanya muslim. Muslim nggak begitu. Muslim itu penuh cinta. Salam ke kanan, salam ke kiri. Kepada yang mencintai, didoakan baik. Kepada yang membenci pun, didoakan baik. Itu muslim. Ya. Jadi jangan KTP jangan yang layang-layang surga. Kitanya wakaf paling Islam, kemudian bersunah dengan sunah-sunah yang sifatnya simbolis. Makanya di kalangan tasawuf itu jangan kaget. Kalangan tasawuf itu tidak mementingkan simbol. Ada sufi yang pakai belangkon, ya sudah dijaga. Ini sekarang saya pakai belangkon, dibilang dukun. Kalau saya pakai jubah, dibilang kadrun. So the line is between kadrun and dukun. Itulah kalau kalangan masih menganggap bahwa agama itu simbol. Kalangan tasawuf, kalangan yang belajar tentang cinta, maka beragama dengan hakikat, dengan isi daripada sunnah Nabi apa? Tutup aurat. Fashionnya apapun, yang penting tutup aurat. Kemudian kajian Nabi penuh kasih sayang, tidak mau umatnya berbahaya kepalanya. Baik zaman dulu kepanasan, ya kan? Akhirnya apa? Kajian Nabi pakai imamah. Tapi kadang-kadang juga imamah pun enggak. Kadang-kadang begini, kadang-kadang ya. Emangnya Abu Dia selamanya begitu enggak? Kadang-kadang juga kemarin berarti apa? Abu Dia sebenarnya ngasih tahu substansinya adalah tutup kepala, apapun fashion. Tuh, itu kalangan tasawuf begitu. Ya. Kalangan tasawuf tidak menampilkan kulit. Kenapa? Karena bicara tasawuf adalah bicara inti, esensi daripada agama. Esensi adalah agama adalah cinta. Apapun dan bagaimanapun dilakukan oleh siapapun, dia tetap istiqomah. Bagaimana mengejar keikhlasan. Para hadirin sekalian, kita sama-sama masih meraba-raba. Kita sama-sama masih tertatih-tatih dalam rintih, dalam doa. Tetapi itu lebih baik daripada sama sekali tidak ada. Maka agar kita itu senantiasa tersadarkan, Allah memberikan waktu ajang untuk open house 5 kali dalam sehari. Abu memberikan waktu untuk senantiasa watawasau bil haqqi antara kita dengan berkumpul. Maka nikmatilah berbagai macam sarana waktu yang sudah disediakan Allah, Nabi, dan Abu. Nikmati, jangan dilewatkan, jangan disia-siakan. Ini tanda sayangnya Allah, maka diberi waktu 5 kali sehari. Tanda sayangnya Allah, maka diberi waktu untuk kumpul bersama. Jadi politik Allah itu sholat Jumat, politik Allah itu haji, dan politik cinta ya, maka dibuatlah seperti ini agar kita saling cinta mencintai. Bukan malah ada beberapa di tempat-tempat lain berkumpul bukan saling mencintai, malah saling bersaing. Kita kalau lihat di sini apa ya? Nggak ada yang kita ini. There is no vested interest. Nah, ada vested interest. Nggak ada politik, nggak ada apa. Ya. Apa yang capek politik? Ada yang ngompol di politik itu capek lah. Gitu. Kenapa? Karena memang sebenarnya apa ya? Hidup ini adalah tentang dia bercerita tentang dirinya. Ingin punya keinginan untuk tak ada keinginan selain keinginannya. You understand? You get it? Ya, kita doakan mudah-mudahan kita ini ada keinginan untuk tak punya keinginan selain keinginan Sang Maha. Jadi mudah-mudahan irodah kita itu seirama. Jangan loncat iramanya. Allah irodahnya do re mi, kita iramanya nggak tahu apa. Akhirnya kan nggak sejalan.
Padahal Allah sudah kasih bocoran, informasi langit dia. Berupa apa? Berupa kitab suci, nabi yang suci, ajaran yang suci. Kok kita malah cari yang kotor-kotor? Yang salah siapa? Lalu sementara ini kita sehari-hari suka menyalahkan Allah. Allah dijadikan kambing kita. Ada kehancuran, ada kesusahan, ada apa? Iya, sudah takdir Allah. Ibu-ibu melapor, waduh Ustaz, anak saya, kenapa anak saya? Oh, lagi apa namanya? Oh, hamil dulu. Oh gitu, ya. Memang ini sudah takdir Allah saja. Aja. Yang buruk-buruk Allah yang salah. Tapi ketika ibu itu berhasil, gitu kan? Gimana, Bu? Kemarin bisnisnya, ibu datang kita doa, udah berhasil. Ya, berhasil. Jadi memang orang-orang selain saya yang jadi direksi itu gagal. Ini karena usaha saya. Kalau berhasil kita, ya, tapi kalau gagal Tuhan, gimana? Nah, kajian-kajian untuk bangun diri seperti ini penting selalu diingatkan. Kenapa? Ya kita sadarilah, jangankan untuk selalu istiqomah begitu. Barang aja sering bilang, betul tidak? Saya tanya nih, kenapa barang sering lupa naruh? Kenapa? Ada yang tahu apa rahasia? Kenapa kok kita lupa tuh? Dan kita bisa ingat kalau sudah salah. Allah, aku ingat kunci di sekarang. Ya, awas jangan bilang dikit-dikit takdir Allah. Ya, kenapa kita lupa? Dibuat lupa oleh Allah. Gitu. Itu jelek lagi kan? Ini bicara takdir dikaji dalam kajian tasawuf. Itu ada takdir takwini, ya kan? Ada takdir tasyrui. Itu harus dikaji secara dalam. Jadi jangan sedikit-sedikit kita kayak Jabariyah nantinya. Nanti untuk penerangkan Jabariyah, Qadariyah, segala macam beliau lah nanti. Secara detail. Nah, konsep Jabariyah tertentu itu juga karena konsep politik pada zaman itu. Jadi bayangkan politik itu bisa implikasinya ke ajaran agama. Artinya apa? Tuhan dipaksa untuk ikut campur. Bahkan Tuhan dijadikan alat untuk politik. Kalau seandainya beragama tidak ke inti agama yaitu cinta, itu bahaya. Jadi kembali ke tadi, maka mari kita sama-sama mengejar alifbah cintanya sama cinta ini melalui yang membimbing kita. Karena apa? Karena man ta'alama min ghairi suyuhin fasayhuhu syaitan. Siapa yang belajar tanpa guru maka gurunya itu ya bahaya sekali. Maka bayangkan betapa banyak orang-orang yang selama ini masih mencari-cari. Kita sudah dapat, udah syukur nikmati. Ibaratnya gini, kita sedang kelaparan, terus tidak ada uang, terus datang orang yang masih makan, senang nggak? Apa kita tolak? Lagi lapar kok. Kita tolak apa kita terima? Ini enggak. Kita sedang lapar terus disuguhi, terus kita tolak. Sementara orang-orang lain sedang mencari-cari juga. Pas orang itu datang, kita buang nih, nggak ada mana. Itu orang yang sudah menemukan kebenaran, lalu tidak mau berbagi kebahagiaan cinta ini. Ya semua seperti itu. Bayangkan seperti itu. Sudah dikasih, ditolak, lalu orang lain mau cari pun ditolak. Maka kita sering membaca Asmaul Husna, dan di Asmaul Husna banyak sekali sifat-sifat Jamaliyah dan Jalal. Tapi Jamaliyah lebih banyak daripada Jalaliyah yang sifatnya keperkasaan. Jamaliyah itu keindahan. Nah, zikr itu bukan hanya menyebut, zikr itu juga mengingat, memasukkan ke alam bawah sadar. Mari kita sama-sama memasukkan ketika kita zikir, la ilaha illallah, tidak ada yang ada kecuali Sang Maha Esa.
Tidak ada yang Rahman kecuali Sang Maha Rahman. Jadi kalau ada sesuatu, seseorang yang perlu cinta, maka itu karena Sang Maha Rahman. Begitu. Ibu, Bapak pernah ini nggak ziarah ke RSJ, rumah sakit jiwa? Pernah. Orang-orang tasawuf itu harus sekali-kali ke sana. Harus. Kenapa? Karena di sana Allah hadir memberi info. Ada orang yang membawa itu bantal kecil, ya, guling kecil, sambil gini-gini, gitu kan? Ada yang kayak India memeluk pohon, ya kan? Ada juga bawa sapu gini-gini, ya kan? Nah itu kenapa itu? Setelah kita gali ternyata karena gagal dalam memahami dan memanage jin. Karena gagal memahami apa itu. Sehingga seperti itu. Mungkin yang tadi pegang apa nih? Bantal guling kecil itu, mungkin terlalu cinta kepada anak yang dia gambar, lalu anaknya meninggal. Gitu kan? Akhirnya apa yang terjadi? Ya, ODG. Begitu. Yang main gitar mungkin orang tuanya melarang untuk belajar musik, akhirnya tidak. Yang meluk pohon gaya India mungkin terlalu cinta kepada kekasihnya atau suaminya atau istrinya, lalu diambil Allah atau diambil orang, akhirnya apa istilahnya? Ya. Nah seperti itu. Kenapa? Karena salah dalam memahami. Makanya tidak boleh kita ini terlalu cinta terhadap boneka masing-masing. Kita adalah boneka bagi yang lainnya. Artinya boneka di sini maksudnya apa? Artinya semua kita ini hanya makhluk biasa, jangan terlalu cintanya tergila-gila. Saya kalau terlalu cinta sama istri saya bahaya. Kalau istri saya ada apa-apa bagaimana? Bisa stres. Jadi kepada anak kepada orang tua, cintanya harus berdasarkan kepada Sang Maha, kepada pekerjaan, kepada semuanya berdasarkan cinta kepada. Makanya saya bilang kepada santri itu, kamu itu belajar bukan cari ilmu, niatkan belajar bahwa aku belajar karena tahu bahwa engkau mencintai orang yang belajar. Aku bekerja karena tahu bahwa engkau mencintai orang yang bekerja. Mau untung kayak mau rugi kayak. Tapi kalau cintanya terlalu kan sampai workaholic, gila kerja, kalau dapat untung lupa, ya kan? Seperti anak yang dikasih boneka ketika dipanggil lupa, ya asik aja dengan bonekanya, dipanggil orang yang kasih cuek aja kan? Begitulah kita. Kalau kita tidak bisa memanage cinta, maka kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya senantiasa rapih di dalam membaca, mengeja al-Fatihah cinta, sehingga bisa di akhir hayat nanti kita menemukan semua cinta bersama bimbingan dari al-anbiya wal awliya wa syuhada wa sholihin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala hilaf dan doa Allah semua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.